Sementara itu sejumlah demonstran di Washington mengecam liputan media tentang perang di Timur Tengah sesaat sebelum penembakan di Gedung Putih. Demo kecam media Amerika Serikat. Ya, para pengunjuk rasa memegang bendera Palestina. Dan juga tadi ada bendera Iran informasinya sambil meneriakkan slogan-slogan menentang media. Mereka mengecam operasi gabungan Amerika Serikat Israel melawan Iran dan menuduh pemerintahan menggunakan uang pajak untuk mendanai aksi militer. Hotel Hilton di Washington DC kini berada di bawah pengamanan ketat setelah insiden penembakan dalam acara White House Correspondents' Dinner. Dari rekaman video, para jurnalis tetap melakukan siaran langsung di luar lokasi kejadian. Sementara akses di sekitar Hotel Hilton ditutup dan dijaga aparat. Sebelumnya, tembakan dilaporkan terdengar di area pemeriksaan keamanan utama, tepatnya di pintu masuk ruang dansa hotel. Insiden ini membuat agen Secret Service segera mengevakuasi para tamu yang hadir, di mana pihak berwenang telah mengamankan seorang pria 31 tahun asal California sebagai tersangka, di mana motif penyerangan masih didalami. Akibat kejadian, jamuan makan malam koresponden dijadwalkan ulang dalam waktu dekat. Sebelumnya insiden penembakan mengguncang acara jamuan makan malam Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dievakuasi dari acara. Letusan tembakan terdengar beberapa kali saat jamuan makan malam Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat. Pasukan pengamanan Presiden Amerika Serikat Secret Service bergegas melindungi Donald Trump dengan berdiri mengelilingi Trump dan ibu negara. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance ikut dievakuasi aparat keamanan. Aparat juga segera mengevakuasi pejabat Amerika dari lokasi jamuan. Seluruh tamu undangan pada ketakutan berlindung di lantai dan bawah meja. Saat bersamaan aparat keamanan menyerbu masuk ke dalam ruangan untuk mengatasi keadaan. Aparat keamanan bersenjata berteriak saat berupaya melumpuhkan pelaku hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. Aparat penegak hukum Amerika Serikat menangkap pelaku penembakan dalam acara makan malam yang dihadiri Presiden Donald Trump di Hotel Washington Hilton pada Sabtu waktu setempat. Aparat penegak hukum mengungkap pelaku penembakan diidentifikasi sebagai Cole Thomas Allen, pria berusia 31 tahun yang berasal dari Torrance, California. Allen merupakan seorang sarjana teknik mesin di California Institute of Technology. Ia juga merupakan seorang guru paruh waktu di lembaga bimbel C2 Education. Ia juga sempat menerima penghargaan Teacher of the Month pada Desember 2024. Penyidikan awal menyebut pelaku diduga merupakan tamu hotel saat acara berlangsung. Dinas Secret Service menyatakan pelaku membawa senjata jenis shotgun dan sempat melepaskan tembakan ke arah personel pengamanan sebelum akhirnya ditangkap di lokasi kejadian. Sementara motif penembakan masih didalami oleh aparat. Penggeledahan juga dilakukan di kediaman Cole Thomas Allen di Torrance, California. Pemirsa, aparat penegak hukum Amerika Serikat mengungkap identitas pelaku penembakan dalam acara makan malam yang dihadiri Presiden Trump di Hotel Washington Hilton. Pelaku diketahui bernama Cole Thomas Allen, seorang pria 31 tahun dari California.
Motif pelaku hingga kini masih diselidiki. Shall I post it as soon as he passed down there? 18, go for 7. Insiden penembakan terjadi di Hotel Washington Hilton, lokasi berlangsungnya White House Correspondents' Dinner yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat, termasuk Presiden AS Donald Trump, Sabtu waktu setempat. Usai insiden tersebut, aparat penegak hukum langsung menangkap pelaku penembakan yang diidentifikasi sebagai Cole Thomas Allen, pria berusia 31 tahun yang berasal dari Torrance, California. Dalam profil media sosialnya, Allen menggambarkan dirinya sebagai insinyur mekanik dan ilmuwan komputer, serta pengembang game independen berdasarkan pengalaman yang ia miliki. Allen juga bekerja sebagai guru paruh waktu di lembaga bimbingan belajar Situ Education dan sempat menerima penghargaan Teacher of the Month pada Desember 2024. Allen diketahui merupakan lulusan California Institute of Technology pada 2017 dengan gelar sarjana teknik mesin. Ia juga meraih gelar Magister Ilmu Komputer dari California State University Dominguez Hills pada 2025. Saat ini motif penembakan masih didalami oleh aparat. Penggeledahan juga dilakukan di kediaman Cole Thomas Allen di Torrance, California. Penyelidikan awal menyebut pelaku diduga merupakan tamu hotel saat acara berlangsung. Dinas Secret Service menyatakan pelaku membawa senjata jenis shotgun dan sempat melepaskan tembakan ke arah personal pengamanan sebelum akhirnya ia ditangkap di lokasi kejadian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut dirinya dan seluruh yang hadir pada acara makan malam selamat. Seorang pria bersenjata yang menerobos pos pemeriksaan keamanan juga telah dilumpuhkan. Well, thank you very much. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And this was an event dedicated to freedom of speech. That was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did. Because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons. And he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. And have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now. Put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape. Pemirsa, meski adanya kasus penembakan di acara Gedung Putih, Presiden Amerika Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap bertekad untuk memenangkan perang melawan Iran. Trump juga menegaskan tidak tahu apakah kedua hal itu berhubungan atau tidak. It's not going to deter me from winning the war in Iran. I don't know if that had anything to do with it. I really don't think so, based on what we know. But we're going to continue to do a great job. That's all I can do. Ini yang menabrak keretanya sampai tembus, kepalanya sampai tembus ke dalam gerbong wanita paling belakang. Kejadian Bekasi Timur hari ini tanggal 27 Mei. Jebol ditabrak dari belakang, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan pada malam ini, Senin 27 April 2026 malam ini, kereta rel listrik atau KRL tujuan Bekasi yang saya tumpangi ditabrak dari belakang, gerbong wanita kena semua ini. Kejadiannya di pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan, kecelakaan kereta yang melibatkan KRL dan kereta jarak jauh terjadi di Bekasi Timur.
Kecelakaan kereta api dilaporkan terjadi di stasiun Bekasi Timur pada Senin malam hari ini 27 April 2026 yang melibatkan KRL yang ditabrak kereta jarak jauh. Insiden ini menyebabkan kepanikan penumpang dan beberapa orang dilaporkan terjepit. Petugas telah dikerahkan ke lokasi untuk evakuasi. Detail kecelakaan kereta api yang tertabrak pada malam hari ini di Bekasi di area stasiun Bekasi Timur. Kronologinya, pemirsa, kereta rel listrik atau KRL tujuan Bekasi ini diseruduk oleh kereta jarak jauh. Dan akibat dari kecelakaan ini penumpang panik dan ada laporan mengenai adanya penumpang yang terjepit. Hingga saat ini, petugas masih melakukan evakuasi dan sedang melakukan penanganan di lokasi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kereta yang saya tumpangi ditabrak dari belakang. Gerbong wanita kena semua ini. Kejadiannya di... Dan informasi lainnya pemirsa yang kami dapatkan di Senin terpisah merupakan kereta api Purwojaya yang pernah anjlok di dekat stasiun Gede atau Gedung Gede Bekasi pada Oktober 2025, di mana dua gerbong belakang keluar rel tanpa nabrak. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Hati-hati Pak, ini Pak, kasih Pak. Kita gerbong makan dulu ya. Pemirsa, kecelakaan kereta yang melibatkan KRL dan kereta jarak jauh terjadi di Bekasi Timur pada malam ini 27 April 2026. Kecelakaan kereta api ini dilaporkan terjadi di stasiun Bekasi yang melibatkan KRL yang ditabrak kereta jarak jauh. Akibat insiden ini, penumpang panik dan beberapa orang dilaporkan terjepit. Saat ini petugas telah dikerahkan langsung ke lokasi untuk proses evakuasi. Yang mana dari kronologi yang kami dapatkan, pemirsa, kereta rel listrik atau KRL tujuan Bekasi ini diseruduk oleh kereta jarak jauh. Dan akibat kecelakaan ini penumpang panik. Kami juga mendapatkan informasi bahwa akibat kecelakaan ini ada penumpang yang terjepit dan hingga saat ini masih dilakukan proses evakuasi oleh sejumlah petugas yang sedang melakukan penanganan langsung di lokasi kejadian. Kecelakaan. Iya. Kepalanya sampai tembus ke dalam gerbong wanita paling belakang. Dan visual yang Anda saksikan, pemirsa, saat ini adalah kereta api jarak jauh yang terlihat ringsek akibat menabrak KRL. Kejadian ini terjadi di Bekasi Timur malam ini. Proses evakuasi masih terus dilakukan oleh sejumlah petugas karena dari informasi yang kami dapatkan, ada sejumlah penumpang yang masih terjepit di gerbong. Dan insiden ini mengakibatkan kepanikan sejumlah penumpang. Kecelakaan Mami. Kecelakaan. Iya. Nabrak. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Hati-hati. Semua ini kejadiannya di stasiun Bekasi Timur pada hari Pemirsa, ini tanggal 27. visual yang Anda saksikan saat ini adalah kecelakaan dari KRL yang ditabrak oleh kereta api jarak jauh di Bekasi Timur. Kecelakaan yang melibatkan KRL dan kereta jarak jauh ini terjadi di Bekasi Timur. Yang mana kronologi yang kami dapatkan, pemirsa, KRL ditabrak oleh kereta api jarak jauh. Dan dari visual yang kami dapatkan, kereta KRL ini terlihat ringsek
Dan ada beberapa orang atau beberapa penumpang yang masih terjebak di dalamnya sehingga petugas langsung turun untuk melakukan proses evakuasi. Akibat insiden ini pemirsa juga sejumlah penumpang ini mengalami kepanikan dan proses evakuasi hingga malam ini masih terus dilakukan. Nabrak. Kronologinya adalah kereta rel listrik atau KRL dengan tujuan Bekasi diseruduk oleh kereta jarak jauh, mengakibatkan adanya penumpang yang terjepit dan kereta rel listrik yang ringsek pada bagian belakang. Kecelakaan, Mami. Kecelakaan. Iya. Nabrak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Hati-hati. Ayo. Kita gerbong makan dulu ya. Keretanya sampai tembus, kepalanya sampai tembus ke dalam gerbong wanita paling belakang. Kejadian Bekasi Timur hari ini tanggal 27 Mei. Jebol ditabrak dari belakang, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kereta yang saya tumpangi ditabrak dari belakang. Gerbong wanita kena semua ini. Kejadiannya di Stasiun Bekasi Timur pada hari ini tanggal 27 April pukul 21. Kereta yang saya tumpangi ditabrak kereta cepat. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terjepit. Ya Allah. Tabrakan sama kereta jarak jauh. Ya Allah. Ditubruk sama kereta jarak jauh. Ini yang menabrak, keretanya sampai tembus, kepalanya sampai tembus ke dalam gerbong wanita paling belakang. Kejadian Bekasi Timur hari ini tanggal 27 Mei. Jebol ditabrak dari Pemirsa, telah terjadi kecelakaan kereta yang melibatkan KRL dan kereta jarak jauh di Bekasi Timur. Kecelakaan kereta api dilaporkan terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada malam ini 27 April 2026. Yang mana kejadian tersebut sekitar pukul 20:50 waktu Indonesia Barat yang melibatkan KRL yang ditabrak kereta jarak jauh. Akibat insiden ini, pemirsa, April pukul 21. Akibat insiden ini, pemirsa, Kereta cepat. menyebabkan kepanikan penumpang dan juga beberapa orang yang dilaporkan terjepit. Kronologinya sendiri dari KRL atau kereta rel listrik tujuan Bekasi yang diseruduk oleh kereta jarak jauh, sehingga menyebabkan sejumlah penumpang yang masih terjepit di gerbong bagian belakang yang terlihat dari visual terlihat ringsek karena tertabrak oleh kereta api jarak jauh. Dan hingga saat ini petugas masih terus melakukan proses evakuasi di lokasi kejadian. Jebol ditabrak dari belakang, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kereta yang saya tumpangi ditabrak dari belakang. Dari visual yang Anda saksikan, pemirsa, ini terlihat sejumlah penumpang dan juga petugas yang berusaha untuk melakukan proses evakuasi terhadap KRL yang tertabrak oleh kereta api jarak jauh di Bekasi Timur. Dari informasi yang kami dapatkan, pemirsa, KRL ini ditabrak oleh kereta Argo Bromo pada pukul 20:50 waktu Indonesia Barat
Dan akibat insiden ini, terdapat sejumlah penumpang yang terjepit di gerbong belakang, yang mana kalau bisa dilihat dari visual ini terlihat ringsek di gerbong bagian belakang. Dan hingga saat ini petugas telah dikerahkan langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan proses evakuasi. Paling belakang kejadian ini yang nabrak keretanya sampai tembus, kepalanya sampai tembus ke dalam gerbong wanita paling belakang. Kejadian Bekasi Timur hari ini tanggal 27 Mei. Jebol ditabrak dari belakang, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kereta yang saya tumpangi ditabrak dari belakang. Gerbong wanita kena semua ini. Kejadiannya di Stasiun Bekasi Timur pada hari ini tanggal 27. Visual yang Anda saksikan pemirsa adalah proses evakuasi oleh sejumlah petugas dan juga dibantu oleh sejumlah masyarakat yang melihat langsung kejadian, dan hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan karena dari informasi yang kami dapatkan masih ada sejumlah penumpang yang terjepit di gerbong bagian belakang yang rusak parah akibat ditabrak oleh kereta Argo Bromo pada pukul 20:50 waktu Indonesia Barat. Keretanya sampai tembus, kepalanya sampai tembus ke dalam gerbong wanita paling belakang. Pesannya Bapak, Bapak tersayang, pesan coy. Bang, PM 1 masuk bang. Pak butuhnya kemarin toget Pak. PM masuk. Sama Jidan. PM dan. Mas. Pegang set. Bu Ana, apa yang bisa sampaikan Bu? Penahanan ini Bu. Bu, apa yang bisa sampaikan Bu? Terkait penahanan Pak Arinal Bu. Bu, izin Bu. Statement dikit aja Bu. Ya. Sampaikan Bu. Ayo sampaikan nggak Bu? Sebagai kuasa hukum dari Pak Arinal Bu. Dari Pak Arinal ini Bu. Ayo Bu, berbicara Bu. Jangan bungkam Bu. Ibu ada yang mau disampaikan nggak Bu? Bu, apa yang mau disampaikan Bu? Ya, terima kasih ya rekan-rekan. Awas Bang, awas Bang. Jangan situ Bang. Awas Bang, geser Bang. Berita yang ditunggu-tunggu kan hari ini. Bang, lu geser Bang. Jadi saya hadir di sini bersama anak-anak, bersama menantu ya, memberikan dukungan dan support kepada Bapak karena saya sebagai istri dan anak-anak juga meyakini bahwa tidak ada serupiah pun yang masuk ke kantong Bapak dana PI dari LNG ini. Ya. Dan yakinlah nanti di persidangan akan terbukti. Dan untuk teman-teman media, itu framing 270 sekian miliar. Itu dari mana, hei? Ya, jadi boleh kalian membuat berita, tapi harus berimbang. Dan apa yang kalian beritakan itu nanti ingat ya, akan dipertanggungjawabkan. Nah, saya dengan Pak Arinal, saya udah memberikan support, jangan takut. Kita harus hadapi persidangan ini. Ya. Ini pun Bapak ditahan dengan dasarnya apa, mungkin nanti penasihat hukum akan menjelaskan. Dan kalau memang kita mau berbicara benar-benar clear masalah di LEB ini, usut penyertaan modal 10 miliar awal. Usut itu LEB 1. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan ada pilih kasih. Karena semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di depan hukum. Ibu, kondisi Bapak terkini seperti apa, Bu? Oh, kita ketawa-ketawa tadi. Malah saya dititipin jam sama cincin. Saya bercanda, ini jamnya bisa saya gadein nanti. Ibu, ada pesan apa, Bu, buat Bapak, Bu? Pesannya apa, Bu? Dari keluarga, Bu? Ya, pasti pesannya Bapak harus sehat, harus kuat, ya. Jangan khawatirkan kami. Justru kami hadir di sini bersama anak-anak menantu karena kami tidak malu. Bapak tidak korupsi. Ya, jadi kami tidak menundukkan kepala kami, justru kami tegakkan kepala kami, ini kami. Dan sampai kapanpun akan saya bela. Ya, karena keadilan harus ditegakkan, kebenaran nanti akan menemukan jalan.
Bang Isman, dari Bapak ya. Untuk keluarga, Bu. Bang Isman, apa yang bisa sampaikan Bang Isman? Penyitaan itu kayak mana, Bu? Iya, Ibu. Saya selalu ya, Bu. Salam Bang Ipan. Makasih ya, Bu. Salam Mbak Ica. Kami tegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Lampung dalam penegakan hukum perkara terkait berkomitmen untuk menuntaskannya secara objektif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Kejaksaan Tinggi Lampung juga menjamin profesionalitas serta integritas seluruh jajaran tim penyidik dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk turut membantu dan memantau perkembangan penanganan perkara ini, termasuk melaporkan aparat penegak hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang diduga apabila telah melakukan tindakan-tindakan tercela, agar perkara ini dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat Lampung. Demikian press release ini disampaikan hari ini Selasa tanggal 28 April 2026. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih tentunya kepada rekan-rekan sekalian, pada tim penyidik, tim intelijen juga yang telah hadir sampai dengan malam ini dalam kegiatan penanganan perkara yang akan saya sampaikan perkembangannya kepada masyarakat. Tim penyidik pada Asisten Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest 10% atau dana PI pada wilayah kerja offshore South East Sumatera senilai 17.286.000 US dollar. Bahwa tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi terhadap saudara ARD selaku mantan Kepala Daerah Provinsi Lampung periode 2019-2024, di mana setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, tim penyidik kemudian melakukan ekspos atau gelar perkara dengan hasil dan kesimpulan ekspos, yaitu telah ditemukan 2 alat bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest 10% pada wilayah kerja offshore South East Sumatera senilai 17.286.000 US dollar yang melibatkan saudara ARD, sehingga tim penyidik memutuskan telah cukup alat bukti terhadap saudara ARD untuk ditetapkan statusnya sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor tab/L.2/FD.2/04/2026 tanggal 28 April 2026. Demi kepentingan penyidikan selanjutnya terhadap saudara ARD, dilakukan penahanan di rumah tahanan negara kelas 1 Bandar Lampung di Waihui selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 28 April sampai dengan 17 Mei 2026 berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung nomor Print Strip 04-FD.2/2026 tanggal 28 April 2026. Adapun pasal yang disangkakan adalah primer pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 huruf C KUHP. Subsidiar pasal 3
junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001